Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana minasy-syuhuril nizam wa ayyamahu minal ayyamil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i dzil jalali wal ikram. Amma ba'du. Hadratal kurama wa julasain al fudala'il adkiya al akhasu bi dzikri wonten ngarsanipun Romo Kiai Haji Bambang Sucipto MPDI yang kami muliakan, yang kami muliakan pula Romo Kiai Haji Dr. Andes Masfuri beserta jajaran asatidzah Ma'hadul Quran Raudhatus Sholihin. Alhamdulillah juga kepada santri pesantren Ramadan yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka penutupan kegiatan pesantren Ramadan Ma'hadul Quran Raudhatus Sholihin, yang mana pada sore hari ini kita masih ditakdirkan dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga perkumpulan kita pada sore hari ini menjadikan Allah menurunkan rahmat, menurunkan berkah dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini perkenankan saya membawakan acara yang akan kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua adalah uraian atau Mawa'idul Husna ya, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Bambang Sucipto MPDI. Kemudian dilanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu session dialog atau tanya jawab, yang mana narasumber pada sore hari ini adalah beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Masfuri dan juga Bapak Kiai Bambang Sucipto MPDI. Kemudian semua acara akan ditutup pada acara yang keempat, yaitu doa bersama. Demikian acara yang akan kita laksanakan bersama-sama. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa aslafuna sholih bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian surah Al-Fatihah yang kita baca bersama-sama. Semoga menjadikan wasilah acara berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, tibalah acara yang kedua, yakni uraian hikmah atau Mawa'idul Husna yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Dr. Andes Bambang Sucipto MPDI. Kepada yang mulia Bapak Kiai Dr. Andes
Bambang Sucipto MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatahlik ay kama qol wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadaratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, al-akhos, akhinal kiram fillah, Bapak Ki Haji Dr. Andes Masfuri selaku imam dan pengasuh Masjid Raudhatus Sholihin Jemur Kebumen yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatidzah Madrasah Diniyah Raudhatul Sholihin Jemur yang saya hormati, saudara-saudara, para santriwan santri putri yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, semuanya yang saya muliakan, insya Allah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalan mari kita bersama-sama melahirkan, memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap tahmid bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmat karunia-Nya alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan tugas suci, yaitu tholabul ilmi. Mudah-mudahan kita dibuka hati pikirannya dan bisa memperoleh ilmu yang manfaat, yang barokah, maslahah minad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Sholawatullah salamuhu, semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain ila yaumidin. Insyaallah kita akan mendapat syafaatnya, khususnya syafaatul uzma besok yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan, santri putri semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita syukur berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini salah satu fadilah keutamaan di bulan Ramadan, kita bertolabul ilmi, antara lain disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadhana kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin ay kamakol. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu khususnya di bulan Ramadan, kita kebetulan ini berada di bulan Ramadan, maka Allah menetapkan ini, Allah mencatat bagi orang itu bikulli qadamin, setiap langkah kita, setiap jangkah kita ini dinilai ibadata sanatin, sebagaimana orang yang beribadah 1 tahun. Alhamdulillah. Nah ini, walaupun sekarang mungkin orang pergi ngaji itu tidak harus jalan kaki, betul. Nah, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, kan gitu nggih. Nah, hadisnya tetap, tapi nilai fadilah tafsirnya bisa berubah. Mungkin kalau panjenengan datang kok pakai sepeda, ya tafsirannya bikuli onrelin. Nah, setiap kita nggayuh 1 onrelan sama dengan ibadah 1 tahun. Inilah Allah menghargai
orang-orang yang tolabul ngilmi. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang manfaat barokah maslahah, amin ya robbal alamin. Para santriwan, santri putri semuanya yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Allah itu sangat mencintai orang yang mencari ilmu atau orang yang belajar, orang yang ngaji. Ini. Maka Allah berjanji di dalam Al-Quran ini akan mengangkat derajatnya orang yang belajar dan sekaligus orang yang mencintai ilmu, menyampaikan ilmu dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya yang pertama orang-orang yang beriman sekaligus orang yang memiliki ilmu, diangkat menjadi derajat yang sangat tinggi. Nah, ini keduanya nggak bisa dipisah antara amanu dengan utul ilma, nggak bisa dipisah. Jadi iman dengan ilmu nggak bisa pisah, ini nggak bisa pisah. Ibarat uang itu bagaikan dua keping mata uang yang harus utuh, di sebelah kanan utuh, di sebelah kiri utuh. Kalau ada uang kok kepingan kanan dengan kiri nggak utuh salah satunya, ini nggak laku, betul? Nah, sama iman dengan ilmu itu nggak bisa pisah. Yang pertama misalnya ini hubungannya. Iman dengan ilmu yang pertama, al ilmu imadul iman. Ilmu itu menjadi saka gurunya, tiangnya iman. Jadi jangan ngomong iman saya kuat kalau enggak dikuatin dengan ilmu. Nah, ini. Jangan ngomong iman saya itu kukuh kalau tidak dikuatin dengan ilmu, enggak bisa. Bahkan roboh iman kita kalau tidak pakai ilmu, bahaya. Gitu loh. Ini ilmu. Wahayatul Islam. Yang kedua, ilmu itu untuk menghidupkan Islam. Artinya ruh diniyah itu dengan ilmu. Kita bisa melakukan sholat dengan ilmu enggak? Kita bisa berwudu dengan ilmu enggak? Kita melaksanakan ajaran Islam, ilmu, maka enggak bisa dipisah. Duh, ini Allah akan buktinya kalau Allah mengangkat derajatnya, ini analogi aja, analogi gambaran. Misal ada seorang dokter yang kebetulan alim, kita bandingkan dengan seorang buruh tani. Ini mohon maaf tidak melecehkan atau mendiskriminan buruh tani, hanya untuk gambaran aja. Seorang dokter tugasnya di tempat yang bersih, bener. Kamarnya bersih, rangutan nggih, ber-AC, itu ada asistennya, bener nggih. Yang datang ke dokter itu sangat hormat. Walaupun orang tua kalau mau ke dokter biasanya kalau mau berobat pasti, ini rapi-rapi dulu, dandan disi, kan seperti itu. Mau masuk ke ruangan dokter dengan penuh hormat, ngetuk dulu, tok-tok, assalamualaikum, selamat sore mas dokter, waalaikumsalam, sugeng sonten mbah. Walaupun dia orang sepuh, manut dengan dokter yang masih muda. Monggo pinara, orang tua manut, kemudian pinara, baru ditanya satu persatu, mbah kok rawuh kesini panjenengan nopo gerah? Nggih mas dokter, kulo gerah, dicatat sakit. Sudah berapa hari? Seminggu, 1 minggu dicatat. Kemudian sakitnya apa? Sakitnya 1 puyeng tulis. Lagi cekut-cekut, tulis cekut-cekut. Kemudian apalagi? Demam. Apalagi batuk, apalagi flu, sudah banyak terus, tambah terus. Dokternya gedek-gedek langsung disimpulkan penyakit rombongan. Kan kayak gitu lah. Setelah itu dokter mengambil kayak seutas tali kayak gini, diletakkan di telinganya, kemudian diperiksakan, nyuk dengan mantuk dokter itu biasanya. Antuk kan seperti itu.
Kurang marem, dokter itu dilepaskan ininya, kemudian ini diletakkan, tek sambil ditotokin. Nah, sambil ditotok, sambil mantuk-mantuk, apa yang diantuki kita nggak paham. Yang penting dokter kita iyakan. Setelah itu kemudian dokter mengambil kertas brebet, sesobek kertas, kemudian ditulis korek-korek, tulisannya aja nggak bisa dibaca. Nah, ya resep dokter itu nggak bisa dibaca karena rahasia. Nah, terus matur, Mbah ini sudah cukup Mas dokter, sudah, ini saya kasih resep, nanti nyuwun sewu Mbah mampir ke apotek beli obat. Nanti obatnya didahar Mbah, tapi pesen sebelum dahar minimal ini nyebut asma Allah, membaca bismillah, syukur matur ya Allah, mudah-mudahan wasilah obat ini Engkau berikan kepada kami kesehatan, segera sembuh penyakitnya dan seterusnya dan seterusnya. Oh nggih Mas dokter matur nuwun. Hanya 5 menit nggak ada. Kemudian ditanya berapa Mas dokter? Mboten larang Mbah, cukup 150.000 mawon. Nah, 5 menit dia bertugas di tempat yang bersih, ada asistennya yang datang menghormati, 150 juta. Ini baru urusan dunia. Gitu loh. Tapi coba seorang buruh tani 1 hari panas kepanasan, basah kuyup dengan keringatnya. Betul? Nah, hujan kayak gini, nyuwun sewu basah kuyup karena air hujan. Kalau di desa kadang-kadang dikirim belum dimakan, kadang kirimannya sudah dimakan semut duluan. Yang perintah datang kadang-kadang masih ngremengin. Dibayar 1 hari paling berapa? 50.000. 50.000. Nah, ini. Kira-kira terhormat dokter apa terhormat buruh tani? Dokter. Nah, kenapa Allah mengangkat derajatnya? Karena dokter itu punya ilmu. Nah, punya ilmu gitu loh. Karena dokter itu punya ilmu. Tapi coba kita lihat proses untuk menjadi dokter lebih rekoso, lebih prihatin, lebih nyuwun sewu, telaten daripada calon tadi seorang yang buruh tani. Mungkin yang lain lagi begadang, dokter lagi belajar. Yang lain lagi santai-santai, dokter membuat resum. Yang lain kok nyuwun sewu lagi rekreasi, seorang dokter lagi melakukan penelitian dan seterusnya dan seterusnya. Artinya prosesnya panjang untuk menjadi orang yang terhormat. Duh, ini dokter. Karena dengan iman, karena dengan ilmu diangkat derajatnya. Tapi kalau seorang dokter nggak punya iman, punya ilmu dok, bahayanya lebih gede daripada tadi seorang buruh tani. Kan gitu toh? Ini satu contoh ilustrasi aja. Nah, dokter nggak punya iman, misalnya dia praktek kamarnya sendiri, betul? Kan kamarnya sendiri toh. Nah, yang berobat macam-macam, ada orang tua, ada anak-anak, ada remaja, ada cewek, ada cowok, benar? Nah, kalau dokter nggak punya iman, kalau pas yang berobat orang yang tua, mungkin periksanya cepat, nyok-nyok, udah mbah, udahlah, udah nyebelin gitu loh. Wong tua nginang tok wegah gitu loh. Padahal dia yang harus mestinya ditolong lebih intens, lebih perhatian. Tapi karena nggak punya iman, nggak punya naluri nyuwun sewu solidaritas. Loh ini. Tapi kalau yang periksa anak kecil lumayan. Kalau periksa misalnya kok cewek yang cantik, oh ini lama banget. Nah, karena nggak punya iman, mungkin nyuwun sewu. Nah, bisulan mungkin di kaki, bisa meriksanya kemana-mana. Loh. Dok ini kan penyakitnya di kaki, kok meriksanya ke mana-mana. Lu ini kan lagi mencari saraf sentral gitu. Menginjeksi salah. Karena apa? Karena pintar tapi tidak punya iman. Oleh karena ini kedua-duanya. Oleh karena itu sekali lagi ayo para santriwan, santri putri, apa yang didawuhke oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita laksanakan, pasti diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Rasul maka menekankan sekali tolabul ilmi, ini hafal semua pasti. Hafal kan? Faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu faridotun. Nah, ini cara pakai Mas Furi, ini mubalaghah. Sangat-sangat difardukan. Loh itu, faridotun ala kulli muslimin, bagi orang-orang muslim maupun wa muslimatin, muslimah perempuan. Ini sangat diperhatikan. Karena apa? Sekali lagi dalam rangka untuk menjadi hamba Allah agar diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua,
Kita itu mengapa harus belajar? Karena kita diserai oleh Allah, diamanati oleh Allah sebagai khalifah. Apa? Khalifah yang harus memimpin di dunia ini, memakmurkan dunia agar dunia itu bisa makmur, bisa bagus, bisa manfaat untuk kehidupan kita. Maka tolong panjenengan ini sekarang mumpung masih jadi siswa, mumpung masih jadi santri, tolong belajar yang rajin. Setuju? Setuju? Belajar yang rajin gitu. Kemudian masuk yang disiplin. Oke. Ikuti pelajaran dengan tekun. Setuju? Kalau sudah begini, ini nanti panjenengan calon pemimpin masa depan. Oh, ini yang akan gantikan Pak Mas Furi, yang akan gantikan saya, yang akan gantikan bapak-bapak kita, yang akan menggantikan Sri Mulyani itu nanti Menteri Keuangan, insya Allah santri Jemur. Amin. Asal tadi punya iman dan punya ilmu, itu aja. Punya ilmu dan punya ilmu, kita bisa. Makanya ada makalah kalau nggak salah. Subhanul yaum rijalul khot. Sekarang kamu pemuda. Tapi besok saatnya kamu akan menjadi pemimpin. Jadi agama, negara itu mengharapkan panjenengan, merindukan panjenengan untuk nanti menjadi pemimpin masa depan, pemimpinnya negara, pemimpinnya agama. Kalau pemimpin negara, orangnya intelektualitasnya tinggi, kualitas ilmunya hebat, imannya kuat, insya Allah negaranya akan baik. Betul? Nah ini, maka 10 tahun lagi panjenengan calon-calon pemimpin bangsa, negara dan agama menuju pada baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu dibuka hati pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memperoleh ilmu yang manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin, sehingga nanti panjenengan akan menjadi umat yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang yang selalu belajar Al-Qur'an, ilmunya semuanya bermuara di Al-Qur'an. Setelah itu mau mengajar seperti para bapak asatid ini, insya Allah. Maka kalau kita istilahkan satu korp TNI, korp militer, iman itu bermuara di hati. Ini jenderalnya iman. Oh, jenderal kita iman. Ilmu itu bermuara di otak sini. Ini panglimanya. Oh. Kemudian apa? Anggota tubuh kita ini adalah serdadunya. Kalau komando jenderalnya hebat, diteruskan nyuwun sewu komandannya tanggung jawab, maka serdadunya melakukan perang katakanlah pasti baik, pasti memperoleh keberuntungan. Maka kembali ini iman kita harus disupport dengan ilmu disupport juga dengan iman. Insya Allah. Terima kasih. Ini muqaddimah. Nanti yang lebih penting justru kita akan diskusikan sore hari ini dengan harapan kita akan saling memberi, akan saling menerima dalam rangka untuk memperoleh kesempurnaan. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan monggo kepada pembagi waktu. Demikian uraian hikmah atau Mawaidul Husna yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Bambang Sucipto MPDI. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, peserta pesantren Ramadan pada sore hari ini menapaki tangga acara yang ketiga adalah session dialog atau diskusi. Silahkan kepada
para hadirin maupun hadirat silakan untuk memberikan pertanyaan, dan yang akan menjawab adalah narasumber, yaitu beliau yang pertama Bapak Kiai Haji Dr. Andes Bambang Sucipto MPDI, dan yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mashuri, yang mana beliau berdua adalah Dewan Pengasuh Ma'hadul Quran Raudhatus Sholihin. Dan pada session tanya jawab ya akan saya pandu langsung. Silahkan bagi peserta, siapa yang akan memberikan pertanyaan dulu, silahkan tunjuk jari. Ya, monggo. Siapa namanya Mbak? Ya, Mbak Fajar Barliana ya. Ya, monggo silakan dari Karangpoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya di sini mau bertanya sesuai dengan hadis utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Maka apakah semua ilmu wajib kita pelajari? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menarik gitu, yang menarik. Hanya yang pertama saya luruskan, tapi nanti diceknya. Itu hadisnya tidak utlubu tapi tolabul. Kalau utlubul ilma walau bisin itu ada, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad itu ada. Tapi nggak apa-apa itu. Artinya selama kita belajar terus terkorek nanti akan menuju pada kesempurnaan. Apakah semua ilmu itu harus kita pelajari gitu? Ada yang harus kita pelajari secara fardhu ain. Ini yang semua orang harus mempelajari. Apa? Yaitu yang namanya ilmu diniyah. Ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Itu semua. Atau yang sering disebut berkaitan dengan ilmu abdan, ilmu adian, diniyah. Kita harus belajar, satu contoh, belajar ilmu fikih. Kita harus, tidak boleh tidak. Agar kita bisa wudhu, nyuwun sewu, ini harus mempelajari fikih kaitannya dengan bab toharoh. Fasalnya nanti bab wudhu itu harus semua orang mempelajari, tidak boleh tidak. Kemudian kaitannya dengan ilmu tauhid itu harus semuanya orang mempelajari. Al-Quran itu harus mempelajari. Jadi dibagi dua, ada yang fardhu ain yang semua orang harus mempelajari, ada nanti yang fardhu kifayah itu ada. Yang fardhu ain semua orang tadi yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan syariat agama Islam secara umum itu adalah wajib untuk kita laksanakan. Kalau tidak melaksanakan hukumnya dosa. Misal panjenengan yang perempuan ini harus tahu tentang ilmu qaidatul mahid. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah haid itu harus gitu. Jangan sampai tidak mengetahui gitu, harus tahu. Kapan saya mulai haid? Nah, apa yang dilarang sewaktu haid? Nah, saya harus mulai sholat kapan dan sebagainya, itu ada kaidah-kaidahnya. Kemudian yang kedua tadi yang hukumnya fardhu kifayah untuk perwakilan. Misalnya satu contoh ilmu-ilmu yang bersifat duniawiyah. Ilmu matematik itu umat Islam harus ada yang belajar. Tadi ilmu kedokteran atau sihatul abdan yang hubungannya dengan kesehatan badaniah itu juga jangan semuanya jadi dokter, nanti malah sibuk saling menyuntik. Cukup salah satu aja. Ilmu perdagangan cukup salah satu aja gitu loh. Ilmu pertanian itu semuanya adalah fardu kifayah gitu loh.
Tapi jangan kita kok kayemen gitu loh. Udahlah karena kifayah nggak usah kita pelajari. Umat Islam itu harus ada yang belajar ilmu kedokteran, ada yang belajar ilmu pertanian, ada yang belajar ilmu konstruksi bangunan dan seterusnya, sehingga nanti akan bisa kerjasama gitu loh. Akan bisa kerjasama antara satu dengan yang lain. Ini semuanya tapi bisa berorientasi pada masalah agama. Walaupun itu kelihatannya urusan dunia, lah ini yang perlu jadi catatan. Walaupun itu kelihatannya urusan dunia, kalau kita benar niatnya ini untuk kepentingan agama itu bisa menjadi nilai ibadah gitu loh. Ibadah. Saya pintar ilmu bangunan, niat saya agar saya nanti misalnya kok mau bangun masjid, saya bisa membantu gambar yang bagus, yang kuat, yang kokoh, agar rumahnya umat Islam juga kiblatnya bagus, kesuciannya terjamin. Ini kelihatannya ilmu dunia, tapi karena orientasinya akhirat akan bernilai ibadah. Tapi kalau kita rujuk ke sana, semua ilmu itu sebenarnya tidak ada dikotomi, tidak ada perpisahan, tidak ada pemisahan antara ilmu agama, ilmu akhirat. Ilmu berprinsip pada Al-Qur'anul Karim gitu loh. Dan dunia juga tidak bisa pisah dengan akhirat, kan gitu. Nah, ini. Jadi monggo terutama ilmu yang harus dipelajari, yang ini ya, ini semuanya harus mempelajari. Yang fardu ain itu semuanya. Tapi yang kifayah bagi-bagi sesuai dengan potensi, kemampuan, bakat dan potensinya, hingga nanti insya Allah kan baik. Jadi sekian ini harapan kami orang-orang tua. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, kan gitu toh. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi ahli pertanian, ada yang ahli peternakan, dan sehingga umat Islam itu kuat komplit. Ada yang ahli perdagangan dan sebagainya. Nah, ini untuk support kita semua. Maka Rasul juga tadi sampai menekankan pada kita, utlubul ilma walau bisin. Nah, carilah ilmu walau sampai ke negara Cina. Loh, waktu itu mungkin negara Cina kemajuannya apa? Tapi sekarang coba kita lihat negara Cina dalam aspek teknologi luar biasa. Ini semuanya Cina ini hampir kan gitu loh. Nah kita sampai ke sana, kita kuasai. Karena menguasai ilmu akan bisa menguasai dunia gitu loh. Ini penjelasan kami, mungkin nanti ditambah oleh beliau Al-Mukarram Bapak Ki Masfuri. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menanggapi pertanyaan ini, saya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Bang, bahwa fungsi dan kedudukan ilmu dalam kehidupan kita sebagai warga, sebagai bangsa, sebagai orang Islam itu adalah sangat penting sekali, karena ilmu adalah sangat menentukan, ya, sangat menentukan kualitas kemajuan hidup kita. Bahkan Nabi kan menyatakan bahwa waman aradad dunya fa alaihi bil ilmi waman aradal akhirata fa huwa bil ilmi waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Hadisnya cukup umum ya. Sing sapa wonge kepengin mengendaki memiliki harta dunia harus didasari dengan ilmu. Sing sapa wonge kepengin gayuh cita-cita akhirat ben berhasil, itu juga harus didasari dengan ilmu. Sapa wonge sing kepengin dua-duanya, dunianya juga sukses, akhiratnya juga sukses, juga harus didasari dengan ilmu. Artinya apa? Bahwa ilmu adalah menjadi tolak ukur kesuksesan, keberhasilan seseorang siapa saja, itulah. Nah, terlebih zaman yang sekarang udah zaman teknologi, zaman milenial, zaman canggih. Kalau kita tidak bisa menguasai ilmu seperti disampaikan oleh Pak Kiai tadi, ya, harapan kita kan penduduk mayoritas, ya, mayoritas dan NU lagi. Pertanyaannya sekarang, ya, siapa orang-orang kita, kader-kader kita atau tokoh-tokoh kita yang bisa menguasai ilmu kaitannya dengan kemajuan teknologi? Kalau tidak menguasai
ilmu teknologi akan ketinggalan zaman, ya, ketinggalan zaman. Ya. Contoh soal ya, majelis apa namanya pengajian yang sekarang model dengan online apa ya? Online. Sekarang yang kita yang sudah kita banggakan itu Gus Baha apa ya? Gus Baha itu alumni pondok pesantren tapi menguasai dunia akademisi. Sampai-sampai Universitas Gajah Mada kan fakultas apa namanya? Perguruan tinggi umum itu minta ngaji online dengan Gus Baha. Yang ngaji faslun utawi kini faslun dan sebagainya itu. Coba. Tapi kan analisanya Gus Baha sangat akademis. Ya. Artinya dinalar oleh apa namanya logika itu mereka bisa terima. Jangankan di kalangan pesantren, kalangan umum, kalangan akademisi saja. Nah ini yang diharapkan seperti itu. Ya. Nah, muncullah Gus Baha yang lain di masing-masing pesantren yang sekarang lagi ngetren sekali. Jadi kajian-kajiannya itu sangat ilmiah, ya. Walaupun itu sumbernya dari kitab kuning. Gitu. Sementara orang sekarang menganggap memandang sebelah mata terhadap kitab kuning, kitab yang sudah dikarang, dibuat, ditulis ratusan tahun yang lalu. Sedangkan sekarang perkembangan masa kini adalah perkembangan yang sangat cepat perubahannya. Nah, kadang-kadang sok nyepelekan, itu kadang-kadang pendapat itu pendapat kuno, sudah 100 tahun yang lalu. Padahal kita tahu siapa namanya? Yang Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten itu mensarai kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim kita hadis yang jadi kebanggaan kita, ya. Itu boleh mencari sanadnya sama Allah. Sampai berpuluh-puluh ke atas itu ya Allah. Untuk mensarai. Lah kita baru profesor doktor kan bikin apa namanya disertasi ya. Itu kan ngambil dari berbagai macam buku segala macam, penelitian segala macam. Ini Imam Nawawi Al-Bantani ya. Itu dari menelusuri hadis, satu hadis saja ditelusuri sampai sanadnya mutasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang pendapatnya masih dipandang sebelah mata, dilecehkan. Itu kan pendapat Imam Nawawi yang sudah 100-an tahun yang lalu atau bahkan 50 tahun yang lalu, ya. Sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang dan sebagainya. Oleh karena itu saya tambahkan bahwa menjawab tadi pertanyaan yang sangat bagus sekali, apa kita wajib untuk mencari semua sembarang ilmu yang ada di ini? Itu tadi dipilah-pilah. Bagi orang Islam apa yang pertama kali harus wajib ketahui, ya? Ada berpendapat para ulama adalah ilmu akidah, karena akidah adalah sebagai fondamen, sebagai dasar, sebagai apa namanya yang menentukan selamat tidaknya hidup kita adalah masalah akidah, masalah iman, ya, yang wajib semuanya kita harus apa namanya ketahui dan kita tanamkan sedemikian lupa supaya kondisi keimanan ketauhidan kita menjadi kuat, ya. Itu yang penting, ya. Jadi ini tambahnya sebagai pelengkap sehingga silakan kepada santri-santri. Saya senang sekali kalau ada yang pertemuan gini. Itu santri wani minimal punya modal PD itu loh, ya. Punya rasa percaya diri. Kadang-kadang kalau anak-anak kita Ibnu PPNU kalau ada pertemuan mencari tempat ya paling di belakang, enggak berani di depan, ya, karena ada rasa minder. Nah, karena itu kita dilatih untuk saling mujalasah, saling begini, untuk saling memecahkan persoalan, memecahkan masalah, bahas ilmu segala macam. Ini kepada ustadz-ustadz sering diadakan apa namanya forum-forum semacam ini supaya melatih dialog, melatih enggak usah rasa perkewo, enggak usah rasa merasa paling bodoh segala macam. Semua kemukakan, ya, nanti dipecahkan bersama. Kayak tadi menyampaikan dengan ada sebuah hadis gimana tadinya udwul lima faridotun, akan langsung jadi bisa di apa namanya diluruskan. Ya namanya masih belajar ya mesti saja terdapat kesalahan, kekeliruan, ada hal-hal yang belum benar sehingga disempurnakan. Ya.
Kalau tidak dituliskan dikiranya kan utlubul ilma mina faridotan sudah benar, padahal itu nah ya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara atau MC. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber atas jawabannya. Ya, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa redaksi dari hadisnya adalah tolabul ilma, ya, bukan utlubul ilma, ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya silakan kepada hadirin siapa yang berkenan untuk memberikan pertanyaan. Kalau tadi dari peserta, oh ya, pertanyaan selanjutnya adalah dari beliau Al Ustadz Sohib Salim An-Nadir. Beliau adalah Dewan Pengurus serta Kepala Madrasah Diniyah Raudhatus Sholihin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Masfuri dan juga Bapak Kiai Haji Bambang Sucipto MPDI serta para hadirin semua rahimakumullah. Bapak Kiai, saya mau minta penjelasan. Di zaman dahulu orang mencari ilmu itu harus ngadep kepada guru. Bahkan di kitab Ta'limul Muta'allim itu dianjurkan jarak antara guru dengan murid itu paling tidak 1 tombak. Di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, kita mau belajar apa itu bisa melalui media internet, dengan HP, dengan media sosial, ada Facebook, ada YouTube, ada Google. Kita mau belajar apa, cari di situ, share, insya Allah ketemu. Bahkan kita mau ngaji kepada siapa di situ, misalnya saya ingin ngaji kepada Gus Baha, dicari di YouTube Gus Baha, nanti akan muncul kajiannya dengan berbagai macam kajian. Mau ngaji kepada Ustadz Abdul Somad misalnya, tinggal dibuka, itu akan muncul di situ. Apakah dengan cara seperti itu sudah menggugurkan kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi? Apakah sudah dianggap cukup? Hanya itu, mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kalau didiskusikan tambah asik ini. Artinya asik itu bukan asik secara hawa nafsu, tapi asik dalam arti keilmuan gitu, keilmuan. Yang namanya orang belajar kan unsurnya harus ada yang ngajar, ada yang diajar, kan kayak gitu. Ada tujuan, ada sarana dan sebagainya. Lah, salah satunya maka dulu kalau nggak salah ada makalah al-alim bi ghairi syaikhin fa syaihuhu syaiton, kalau nggak salah. Seorang alim yang tanpa guru maka bisa terjadi gurunya setan gitu loh. Tapi kembali tadi perkembangan teknologi luar biasa. Sehingga kalau kita berpedoman pada konsepsi pengembangan terutama di Jamiah Nahdlatul Ulama yang terkenal dengan konsep al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdhu bil jadidil aslah, yang lama yang bagus kita pertahankan, sehingga orang ngaji agar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya itu harus berhadapan antara santri dengan ustadz dengan guru, itu harus. Nah, soal dekat dan jauh ini sekarang relativitas. Yang benar, yang afdol kalau bisa berhadapan langsung, kalau tidak bisa juga berhadapan tapi dalam tanda petik melalui media, melalui media elektronik. Itu seperti itu.
Kemudian kita melakukan kajian-kajian mengikuti. Ini juga yang kedua kita kembangkan. Kita istilahnya minta penjelasan, kita klarifikasikan, kita bertanya melalui media ini. Jadi satu sisi kajian atau pengajian antara guru dengan siswa terkonek, interaksinya bisa langsung, bisa juga langsung, tapi dalam arti kita kembangkan melalui teknologi. Ya, ini sama halnya dalam hal masyakot itu. Dalam hal masyakot itu jarak itu sekarang juga dipermasalahkan, walaupun tetap itu harus jadi acuan. Dari sini ke Jakarta ini bisa lebih lama daripada dari Padang ke Surabaya gitu loh. Padahal kalau diukur jarak loh. Kalau dulu marhalatain boleh kita jamak, boleh kita buka puasa karena dua pondokan, dua pos. Tapi sekarang walaupun itu tetap jadi acuan tapi boleh kajian-kajian lebih lama. Jadi menurut saya walaupun ini perlu kita kembangkan, tetap harus berhadapan antara santri dengan kiai, itu harus. Tapi kalau nggak bisa langsung, itu juga bisa berhadapan yang difasilitasi dengan IT. IT sekarang kan nyuwun sewu bisa berdialog. IT sekarang juga bisa saling menjelaskan, saling bertanya dan sebagainya gitu. Apalagi kalau sudah skalanya nasional itu kok suruh harus seperti ini, satu sisi waktunya juga nggak nyampe. Jadi ini kembali pada konsep al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Yang lama kita pelihara, kita kembangkan, tapi kita nggak menutup modernitas. Kita nggak eksklusif, tapi kita inklusif, menerima juga masukan-masukan yang modern, yang baru, tapi nilainya akan lebih bagus, kan seperti itu, akan lebih bagus. Santri-santri begitu. Sekarang misalnya belum bisa beli kitab, mau mencari kitab rujukan, buka dulu di sini. Oh ini mengkaji sumbernya kok dijelaskan tadi misalnya ya Sarah Imam Nawawi. Oh kita belum punya bukunya, coba kita buka di sini dulu. Ini membantu sekali. Seperti itu. Ini sementara jawaban kami seperti itu. Tetap kita kembangkan nilai-nilai yang bagus dalam rangka untuk mempermudah dan mengefisiensikan waktu, efisienkan tenaga dan sebagainya, tapi tidak mengurangi nilai pokoknya. Gitu loh. Monggo mungkin tambahan Pak. Sekali tambahan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa karena kemajuan dunia teknologi ya sehingga seorang Gus Baha sampai diminta untuk mengisi kajian kitab kuning secara online di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada. Dalamnya dari Rembang, coba. Nah, itulah. Ini hanya masalah teknik ya, teknik. Kalau menurut versi Taklimu Ta'alim ya. Ini kan harus bil wujuh ya. Istilah terumbian apa? Sorogan ya. Sorogan ya. Ini Gus Baha tetap sorogan itu harus tetap dipertahankan seperti yang tadi ini. Karena itu adalah metode yang bagus. Ini ada antinya sorogan itu adalah untuk menyambung antara murid dengan guru biar mutasil. Sebab kalau tadi tidak pakai ada guru menjadi gurunya setan tadi itu. Jadi kalau dari maka sekarang oleh Gus Baha itu pengajian slogan yang ada di pesantren salaf itu sangat penting dan bahkan sekarang akan menjadi tradisi yang seperti itu kalau dengan perkembangan dunia kemajuan ini menjadi menggusur atau menggeser bahkan gitu. Oleh karena itu pengajian itu tetap syaratnya harus mutasil hadapan sehingga kalau ada pertanyaan langsung bisa dipertanggungjawabkan oleh sang pemberi ilmu atau sang pemberi pencerahan ya. Tapi kalau hanya sekedar buka tok, kadang-kadang tadi ada tulisan yang keliru di tulisan itu karena itu yang dibaca di YouTube yang macam-macam akhirnya menjadi dasar literasi untuk menjadi rujukan. Oleh karena itu pentingnya guru adalah langsung bertanggung jawab kepada apa yang telah disampaikan, dicurahkan sehingga nanti antara guru dengan murid saling bisa bertanya secara langsung. Ya. Jadi itu tambahnya. Terima kasih. Jadi jelas ngoten nggih.
Terus yang kedua, tetap fungsi peran guru tidak bisa digantikan ini, nggak bisa. Karena sekali lagi di satu sisi kiai, ustadz, guru bukan hanya mentransformasikan ilmu, kan ngoten niku, tapi sekaligus mentransformasikan nilai-nilai ilmu itu sendiri agar menjadi kepribadian. Jadi yang nanti jadi al-alim yang alamah juga yang melaksanakan al-amilina bi ilmihim. Yang ngalim tapi bertanggung jawab dengan ilmunya, melaksanakan ilmunya dengan penuh tanggung jawab menjadi bagus. Terima kasih, monggo. Nggih. Dengan demikian maka kami rasa session tanya jawab kami cukupkan sekian karena waktu sudah hampir menjelang maghrib. Pertanyaan juga sudah satu dari pihak santri, sudah ada yang mewakili, satu dari pihak dewan pengurus dan dari dewan guru sudah ada. Saya kira cukup. Maka marilah kita beranjak kepada acara yang selanjutnya, acara keempat, yaitu penutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian acara penutupan pesantren Ramadan pada tahun ini telah berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Semoga dengan tadi penjelasan, uraian serta mau'idhah hasanah dari guru-guru kita, semogalah membekas di hati kita, tertanam dan bisa kita petik hikmahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan selaku pembawa acara. Kalau ada kata yang kurang berkenan di hati atau ada kata yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa khairan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.